밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku Vivian Prameswari Azizah akan membersamai kalian menjelaskan materi kelas 3 bab 3 yaitu hidup bersama alam B1 komponen biotik dan abiotik. Kali ini aku telah mempersiapkan media pembelajaran yang unik untuk adik-adik semua. Sebelum kita membahas materi, mari kita intip sedikit yuk seperti apa media yang telah aku persiapkan. Ini dia. Ini merupakan media pembelajaran diorama ekosistem laut dan aku juga telah mempersiapkan catatan kecil terkait komponen biotik dan abiotik dan alat pancing. Kira-kira seperti apa ya penggunaan media pembelajaran ini? Sebelum itu, mari kita membahas materi terkait komponen biotik dan abiotik. Menurut kalian, apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan kumpulan berbagai macam makhluk hidup yang tinggal di tempat yang sama dan saling berinteraksi termasuk dengan komponen abiotik pada lingkungannya. Nah, apa saja kebutuhan setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Bervariasi teman-teman. Komponen biotik bisa sebagai kebutuhan makanan dan komponen abiotik sebagai tempat tinggal, sumber energi, dan sebagainya. Lantas, apa itu ekosistem laut? Ekosistem laut ialah ekosistem yang terdapat di perairan laut. Ekosistem laut merupakan kompleks kehidupan laut yang mencakup unsur biotik atau makhluk hidup dan unsur abiotik atau tidak hidup. Di dalam ekosistem laut terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, untuk komponen biotik meliputi apa saja adik-adik? Meliputi ikan, ganggang laut, kepiting, terumbu karang, kerang, penyu, kuda laut, udang, lobster, dan ubur-ubur. Lalu, untuk komponen abiotiknya apa saja ya? Pertama, matahari, oksigen, suhu, tanah, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait penggunaan media pembelajaran diorama ekosistem laut. Nah, sekarang kita melepaskan gambar-gambar yang telah dipasang tadi dan juga menyiapkan alat pancing. Kemudian, adik kita akan kita suruh untuk memancing. Kita nanti juga akan melihat apa saja yang mereka peroleh dari hasil tangkapannya. Oke, sementara adik kita telah mendapatkan 4 hasil tangkapan. Nah, untuk menyesuaikan hasil tangkapan dia kita suruh memilih catatan yang sesuai dengan gambar hasil tangkapannya. Oke, sebelum kita suruh membaca, kita akan memberikan pertanyaan pemantik. Menurut kamu, lobster termasuk komponen biotik atau abiotik? Biotik. Oke, kita baca bersama ya. Lobster merupakan komponen biotik dalam ekosistem laut. Apa peran lobster? Peran lobster merupakan pemangsa dan mangsa. Lobster menjadi pemangsa bagi organisme kecil dan menjadi pangsa bagi predator tingkat atas. Nah, manfaat bagi ekonomi, lobster termasuk hasil komoditas perikanan yang sejenis dengan ikan demersial kecil. Jadi di Pacitan ini, lobster merupakan hasil komoditas dari perikanan teman-teman. Selanjutnya, kita akan menuju ke ikan tuna. Menurut kamu, ikan tuna termasuk komponen biotik atau biotik? Biotik. Oke, biotik. Sekarang coba kamu bacakan. Ikan tuna termasuk komponen biotik. Peran ikan tuna sebagai komponen biotik dalam ekosistem laut yaitu pemangsa utama
sebagai predator tingkat utama. Ikan tuna memang memangsa ikan kecil dan menciptakan keseimbangan dalam populasi. Keanekaragaman hayati. Kehadiran tuna memberikan variasi dalam ekosistem perairan di Kabupaten Pacitan. Nah, ikan tuna juga termasuk hasil komoditas perikanan di Pacitan ya teman-teman. Selanjutnya juga masih ada penyu dan ikan layur. Langsung saja kita bacakan dari kedua hewan tersebut. Penyu juga termasuk komponen biotik. Ikan layur juga termasuk komponen biotik karena mereka adalah makhluk hidup. Nah, ikan layur dan penyu di Pacitan juga merupakan hasil komoditas perikanan. Nah, untuk penyu sendiri terdapat konservasi di pantai Taman Pacitan dan juga telah diresmikan tempat perlindungan dan perawatan penyu di kawasan pantai Pacerdor, Pacitan. Selanjutnya, kita akan kembali menempelkan komponen-komponen yang sudah dilepaskan. Mari kita tempelkan bersama. Nah, di sini adik kita telah memegang catatan kecil tentang komponen abiotik, yaitu pertama sinar matahari, pasir, dan juga air. Dia akan membacakan yang pertama yaitu sinar matahari. Matahari termasuk komponen abiotik. Perannya menjadi sumber energi utama melalui proses fotosintesis oleh ganggang dan tumbuhan laut. Sinar matahari juga mempengaruhi suhu dan distribusi spesies dalam ekosistem laut. Selanjutnya kita akan membahas terkait air. Sebenarnya apa fungsi atau peran air dalam komponen abiotik? Air merupakan komponen abiotik. Peran air yaitu sebagai tempat tinggal atau tempat organisme hidup bergerak. Air membawa nutrien yang diperlukan oleh berbagai organisme laut. Komponen abiotik selanjutnya kita akan membahas pasir. Pasir termasuk komponen abiotik. Peran pasir. Pasir menjadi substrat atau spesies kimia bagi berbagai organisme. Pasir menjadi habitat untuk beberapa mikroorganisme. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa dalam ekosistem laut terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, di sini komponen itu mempunyai peran yang sangat penting bagi ekosistem tersebut. Cukup sekian penjelasan penggunaan media pembelajaran diorama ekosistem laut. See you! Langkah pertama, siapkan gunting, selotip, kertas HVS, gambar printout komponen biotik dan abiotik, kardus, dan styrofoam. Setelah satu kertas HVS berwarna biru untuk air dan coklat untuk pasir tertempelkan di kardus, tempelkan beberapa komponen biotik dan abiotik yang tidak dapat dipancing. Untuk membuat alat pancing, siapkan pensil, benang, magnet, paper clips, dan beberapa hewan. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan materi beserta media pembelajaran bab 3 kelas 3. Cukup sekian dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.